ini kan industri yang kalau kita lihat itu menjadi challenge karena jejak karbonnya besar nih. Menjadikan industri ini tetap relevan dengan tuntutan zaman dengan sustainability itu di mana Mbak keseimbangan? Saya selalu mengatakan teknologi, dan teknologi ya. Indonesia sendiri dalam posisi di mana sekarang Ibu untuk menuju ke situ? Dengan teknologi yang berkembang, yang mencoba tetap relevan, tapi di satu sisi juga ada target-target nih yang harus dipenuhi. Pemerintah memang harus memberikan batasan yang jelas. Proteksi yang optimum itu di mana? Halo, saya Wisnu Nugroho. Kali ini saya ada di ISBSD untuk menghadiri IPA Convention and Exhibition ya. Ini yang ke-49. Bersama saya ada Ibu Teresita Listiani Indasari. Sukses saya nyebutnya. Sukses Bapak, iya Mas. Sebagai sekretaris. Oh, saya Vice Chairperson untuk plenary. Oke. Apa itu? Bisa dijelaskan Mbak? Jadi yang ada dalam scope plenary adalah program-program yang ada dalam convention and exhibition, terutama plenary convention sessions. Kita juga ada concurrent sessions di mana diskusinya lebih ke elaborasi suatu isu yang spesifik. Kalau plenary sebenarnya lebih ke arah diskusi antara stakeholders, ya, untuk spesifik isu juga, tetapi lebih ke industri in general. Lalu ada juga di bawah plenary adalah untuk seremoni-seremoni ya, ada opening ceremony, ada networking session juga, full pack of semua events. Ada di satu tempat. Correct, yes. Mbak Sita, isu yang sekarang sedang ramai dibicarakan terkait dengan ya industri petroleum dan sebagainya, itu beriringan dengan isu sustainability, itu bagaimana mengintegrasikan ya kebutuhan untuk para pelaku dengan tuntutan dunia yang terkait dengan sustainability? Betul sekali sebenarnya ya Mas Inu ya. Ada dua tantangan besar yang sedang dialami oleh industri ini, yaitu bagaimana agar kebutuhan energi dunia tetap terpenuhi, lalu juga menjaga agar bagaimana pemenuhan energi itu dilakukan dengan cara yang sustainable. Pada dasarnya kalau kita melihat tema dari convention kali ini, yaitu delivering growth with energy resilience in a lower carbon environment, menggambarkan kedua tegangan tersebut. Pada akhirnya yang diharapkan memang adalah industri hulu migas dapat menjadi solusi ya untuk sustainability, tidak menjadi sumber emisi, tetapi juga sumber dari solusi dengan berbagai hal yang dapat kita lakukan dengan teknologi yang memang dikuasai oleh pemain industri migas, terutama dalam hal efisiensi operasi, dalam hal carbon capture, utilization and storage, CCUS, maupun permanent storage, carbon capture and storage. Di mana teknologi-teknologi tersebut memang pada dasarnya adalah teknologi yang common digunakan di industri migas. Gitu. Nah, dalam konteks untuk menuju, tadi kan keamanan dari energinya, satu sisi, yang sisi lain dari sustainability-nya. Memformulasikan itu di antara teman-teman di IPA supaya itu jadi gerakan bersama atau setidaknya jadi concern bersama yang bisa diukur kemajuannya atau bisa diukur dampaknya, itu bagaimana Bu Dere? IPA sebagai asosiasi industri mengintegrasikan pemain-pemain hulu migas dari Indonesia maupun internasional, di mana terdapat sharing knowledge masing-masing pelaku, penguasaan teknologi masing-masing pelaku, yang juga dibarengi dengan best practice secara global yang dapat kami kontribusikan sebagai bahan untuk diskusi,
atau advokasi kepada stakeholder terkait maupun instansi dari pemerintah yang terkait. Tentunya ketika kita membuat suatu hal yang dapat berlangsung secara struktural maupun jangka panjang atau sustainable, harus ada framework-nya, ada regulasinya, ada roadmap-nya. Hal-hal tersebut yang IPA kontribusikan pada advokasi mengenai sustainability itu, bahwa ini adalah komitmen bersama, ada framework yang membuat enabling hal tersebut untuk terjadi, dan ada target-target jangka pendek maupun jangka panjang secara kualitatif maupun kuantitatif yang kita akan capai bersama. Nah, tadi kan kalau melihat penjelasan dari Bu Tere ya, bahwa di situ ada peran banyak pihak ya. Betul. Tadi ada regulasi, ada juga di antara anggota IPA juga bisa sharing knowledge tentang best practices yang mereka lakukan. Seleluasa itu ya teman-teman di IPA untuk mempraktikkan apa yang terjadi di satu tempat ke tempat lain. Pada dasarnya ketika kita berbicara mengenai teknologi, itu adalah sesuatu yang universal, begitu ya. Tetapi apabila kita membicarakan mengenai struktur sosial, itu memang akan tailor dengan masing-masing negara. Kebutuhan ya, spesifik ya. Kebutuhan, prioritas juga dari masing-masing negara. Tidak semua negara berada pada stage yang sama ataupun punya prioritas yang sama, which is fine, gitu kan. Memang itu sesuatu yang sangat dimengerti, gitu jadinya. Dan untuk seleluasa itukah, pastinya kan ada beberapa hal yang memang kita ini ya merupakan hal yang proprietary atau penguasaan teknologi masing-masing ya. Tapi dalam realitasnya kita punya common goal. Dan common goal itu yang kita fokuskan sehingga kita bisa punya ini ya, punya sharing objektif juga untuk sharing inisiatif juga untuk meeting that common goal. Common goal disepakati, lalu ada target-target yang kemudian mau dicapai disepakati juga. Nah, secara jangka pendek dan jangka menengah atau jangka panjang, apa yang secara common goal itu disepakati di antara teman-teman di IPM? Khususnya untuk apa ini, Mas? Untuk yang sustainability. Untuk sustainability ya, secara general kan memang ada sustainability SDG ya, Sustainable Development Goals. Yang 17 pilar itu. 17 pilar, terus kemudian masing-masing company juga inkorporasikannya dalam kebijakan masing-masing. Kemudian kalau dari jangka pendeknya, tentunya yang dibutuhkan seperti yang sebutkan tadi adalah framework, jadi regulasi yang memungkinkan kita untuk dapat mengerjakan hal-hal yang hubungannya dengan sustainability, namun juga tetap membuatnya dapat menarik untuk kita tetap berproduksi gitu ya. Karena kan ada hubungannya antara balancing cost dan juga kebutuhan untuk pengurangan emisi sebagai bagian dari operasi kita maupun sebagai bagian tanggung jawab sebagai good corporate citizen. Nah, proses untuk kemudian bisa mencapai itu kan biasanya ada entah tahapan dan masing-masing kan tadi Ibu menyebut bahwa ada prioritas yang berbeda-beda. Even tiap negara atau bahkan tiap perusahaan pun beda-beda. Setuju, Nah, menuju itu lalu untuk kan ada common goals yang tadi disepakati supaya meskipun masing-masing punya prioritas yang beda karena SDGs itu kan banyak banget. Bagaimana itu bisa diorkestrasi supaya dia yang melakukan ini bagian ini bisa disupport oleh inisiatif yang lain. Itu bagaimana melakukannya, Mbak? Kalau dari IPA sendiri yang kita lakukan adalah advokasi, kemudian diskusi mengenai regulasi. Untuk menyamakan itu pasti tidak akan sama ya. Selaras align boleh gitu kan, tetapi sama itu tidak. Sehingga memang kita punya program masing-masing Kalau yang pastinya yang harus kita taati bersama adalah apa yang menjadi regulasi, apa yang menjadi target pemerintah Kalau dari
pemerintah Indonesia sendiri dari roadmap-nya itu ada di Rencana Umum Energi Nasional atau RUEN. Kita juga punya target untuk net zero 2060 ya, atau lebih awal. Pada umumnya, kalau perusahaan-perusahaan multinasional mempunyai target untuk net zero di tahun 2050. Pada dasarnya, lebih awal. Dan beberapa target-target jangka pendek, dan itu masing-masing company punya. Pada dasarnya semua koheren. Iya. Nah, bagaimana supaya nantinya kita mencapai target net zero-nya itu? Let's work together. Itu perlu menyelaraskan ya, betul. Meskipun tidak harus sama ya. Tidak harus sama. Karena tantangan dari setiap industrinya atau setiap bidang yang di teman-teman di IPA sendiri juga beda-beda ya. Beda-beda, betul sekali. Nah, kalau ini kan industri yang kalau kita lihat itu menjadi challenge karena jejak karbonnya besar nih. Sementara tuntutan di dunia ya sekarang, meskipun tuntutan juga naik turun ya. Tergantung. Kita lihat bagaimana peta politik yang secara geopolitik juga berubah gitu ya. Betul. Menjadikan industri ini tetap relevan dengan tuntutan zaman dengan sustainability itu di mana Mbak keseimbangannya? Saya selalu mengatakan teknologi dan teknologi ya. Kebetulan memang kalau industri hulu migas adalah industri yang sudah sangat adaptif dengan teknologi. Dan memang untuk menjadikannya tetap relevan, ada teknologi-teknologi yang dikembangkan untuk pengurangan emisi. Dan itu dilakukan dengan dibutuhkan support juga ya dari government, dari pemerintah utamanya untuk membuat agar pelaksanaan inisiatif-inisiatif tersebut juga tetap dapat mendukung pelaksanaan industri migas secara bisnis. Saya orang komersial kebetulan, jadi pasti melihatnya tuh dari sudut pandang tarik ulur antara commerciality bisnis, kebutuhan untuk dekarbonisasi dan juga kebutuhan untuk pemenuhan kebutuhan energi ya. Jadinya. Tetapi begini Mas Inu, ini kan sudah 49 tahun nih. 49 tahun lalu, populasi Indonesia itu baru setengah dari yang ada sekarang. Tahun 70-an itu Tahun 76. Iya. Emisi Indonesia juga jauh ya di bawah sekarang. Emisi global setengah dari yang saat ini gitu jadinya ya. Memang ada berbagai tantangan yang secara dinamis harus diatasi bersama dan kebetulan memang sejarah histori industri ini dan juga pemerintah, memang industri migas dan juga pemerintah sudah banyak melakukan kolaborasi. Tahun 76 itu adalah pertama kali 49 tahun lalu itu adalah ada ini ya, sedang dibangun Bontang LNG plant. Itu juga sedang dibentuk PSC terms, production sharing contract dengan cost recovery yang disempurnakan. Dari segi teknologi, Apple II untuk personal komputer baru diluncurkan. Saat ini kita sudah melihat AI berkembang sedemikian rupanya dan juga sudah dideploy dengan sedemikian rupanya di bidang migas. Setiap era punya tantangannya sendiri-sendiri, sesuai dengan apa yang terjadi di masa tersebut. Bagaimana industri ini menyikapinya, itu yang memang membuat industri ini tetap relevan. Dan industri ini adalah industri yang sudah sangat panjang ya historinya. Dan kita masih lihat ya antusiasme orang, bagaimana sektor migas masih menjadi tumpuan utama pemenuhan energi global, yang memang membuktikan bahwa relevansi itu penting, trajektori mengenai energi transisi itu memang harus acknowledge sedang terjadi, sehingga ya pengembangan teknologi tailor dengan tantangan dinamika masanya masing-masing itu tetap harus tetap harus di-upgrade, tetap harus di-develop, tidak berhenti. Tadi Ibu Tere menyebut beberapa kali soal teknologi, dan teknologi itu punya peran yang sangat signifikan untuk
mencapai target-target termasuk target net zero emission segala macam. Karena memang teknologi yang baik, teknologi yang mampu membuat produk jauh lebih kecil, jejak karbon itu yang selalu diupayakan dan ditemukan. Betul. Nah, upaya untuk memantau atau mengukur sesuatu yang ini kan sesuatu yang kuantitatif ya, bisa dilihat. Dan tadi ada target-target juga 2050 harus tercapai. Nah, Indonesia sendiri dalam posisi di mana sekarang Ibu untuk menuju ke situ? Dengan teknologi yang berkembang, yang mencoba tetap relevan, tapi di satu sisi juga ada target-target nih yang harus dipenuhi. Tergantung dari energi seperti apa yang dikembangkan ya. Memang kita punya pilihan untuk energi-energi yang lebih bersih. Dan juga bagaimana supaya operasi dilakukan secara lebih bersih. Dalam hal emisi. Nah, kalau ditanyakan bagaimana mengukurnya, kebetulan kalau saya juga engineer ya, semua dengan teknologi itu bisa diukur. Betul. Gitu kan jadinya ya. That's the beauty of technology and engineering. Jadi kalau memang seperti itu, ya pengurangan emisi pasti dengan berapa banyak emisi yang dihasilkan dan yang bisa dikurangi, berapa banyak karbon yang secara permanen dapat disimpan di dalam storage ketika kita melakukan carbon capture and storage, dan hal-hal tersebut misalnya juga flaring misalnya kan kalau di laut ya jadi luar. Ada inisiatif juga untuk zero flaring, jadi mengurangi flaring sehingga menjadi zero. Penggunaan energi-energi yang lebih rendah emisi seperti gas, natural gas alam, itu juga sesuatu yang relevan buat Indonesia. Karena kalau dari segi produksi gas alam memang prospeknya secara jangka panjang lebih banyak keberadaannya dibandingkan misalnya minyak mentah pada saat ini kan. Jadi memang hal-hal tersebut dari segi resources, dari segi teknologi, dari segi kebijakan adalah hal-hal yang membuat ininya ya, achievement-nya itu dapat measurable. Dan ukurannya itu diajukan acuan untuk perbaikan berikutnya pasti kan? Betul. Iya. Karena kita melihat bahwa tadi saya menyebut bahwa ada naik turun bagaimana dunia ini menyikapi soal sustainability. Terakhir kita lihat setelah Amerika memilih presiden yang baru kan dia menyatakan hal-hal yang kok kayak melawan dengan apa yang sudah dilakukan. Nah, saya nggak tahu apakah sikap teman-teman di IPM melihat itu either gembira atau wah ini kayaknya kita harus tetap komit nih di sini. Dan ini ya sebenarnya sesuatu tantangan tersendiri lagi ya. Seperti yang saya katakan tadi, setiap era ada tantangannya masing-masing gitu kan jadinya. Ternyata bahwa pandangan bisa jadi berubah karena perubahan geopolitik, karena perubahan prioritas gitu ya. Jadinya memang kalau bisa dibilang ada hal-hal yang menjadi balance-nya ada di mana gitu ya. Jadi keseimbangan barunya. Keseimbangan barunya akan terbentuk gitu kan. Tahun lalu misalnya kita banyak banget mendengar mengenai energy transition. Di mana dalam forum-forum internasional energi yang lainnya sekarang lebih kebanyak kepada kepada produksi, peningkatan produksi. Kalau menurut saya pada saat ini ya kedua-duanya balance-nya ada di mana? Kalau dari Indonesia sendiri, kalau menurut Asta Cita kan yang dikejar adalah ketahanan energi. Iya. Dan itu juga sesuatu yang understandable juga karena populasi kita berkembang. Kita masih butuh untuk pengembangan ekonomi. Nah, karena itu tadi teknologi-teknologi seperti CCS, CCUS adalah jawaban dari industri ini. Yes, kalau memang harus membuat komitmen dekarbonisasi itu terpenuhi dan tetap produksi oil and gas sesuai dengan kebutuhan energi dunia, maka yang dilakukan adalah membuatnya dengan cara yang lebih bersih, yaitu dengan mengurangi emisi karbonnya dengan permanent storage. Permanent storage dan bantuan teknologi yang tadi membuat
produksinya menjadi lebih ramah lingkungan juga ya. Betul, iya. Kalau dalam konteks untuk mewujudkan itu, Mbak Teri, kan ada peran pihak-pihak ya. Kan kita nggak mungkin berjalan sendiri juga untuk melakukan langkah yang besar dan dampaknya sebenarnya global. Kalau dalam konteks yang sederhana, saya sering membayangkan 3 hal yang bisa dilakukan untuk masing-masing, entah individu, entah institusi. Pertama adalah mencegah karbonnya, mengurangi sebisa mungkin dengan mungkin mengganti atau apa dan sebagainya. Yang terakhir baru menebus jejak karbon itu. Kalau ternyata sudah nggak bisa dicegah dan tidak bisa dikurangi. Nah, dalam konteks industri ini, 3 porsi itu yang paling besar yang mana? Kalau dibilang berapa yang paling besar, honestly I do not have the number, tetapi memang kalau yang pertama, tadi Mas Vinu menyebutkan mencegah. Mencegah, betul. Mencegah tentunya dengan pemilihan sumber energi yang punya lesser emission. Pada kenyataannya, kan memang kita sudah melihat adanya diversifikasi sumber energi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan energi dunia. Orang-orang, perusahaan-perusahaan meredefinisikan dirinya sebagai perusahaan energi. Karena yang dikejar adalah output, bukan source-nya kan jadinya. Sehingga kita sudah melihat ada diversifikasi ke renewable. Kemudian yang kedua tadi adalah pengurangan. Pengurangan ini adalah hal yang harus dilakukan apabila memang kita harus tetap memproduksi, ya kan? Keseimbangan tadi ya? Iya, betul. Karena itu, dan ini sebenarnya sudah integrated ya dengan bagaimana company masing-masing mengalokasikan sumber daya dan sumber dana. Jadi ketika kemudian semacam proyek-proyek baru untuk bisa dieksekusi, pengurangan emisi itu menjadi determining factor juga untuk alokasi funding. Gitu sumber dana itu. Sumber daya dan sumber dana. Ini menarik nih, sumber daya berdampingan. Iya, berdampingan gitu kan jadinya. Yang ketiga tadi apa, Punten? Untuk penebusan. Penebusan untuk karbon. Iya, kan sudah dikurangi, nggak bisa, dicegah juga nggak memungkinkan lagi. Akhirnya adalah jejak karbon itu. Iya, betul. Dan itu kan memang juga dengan diupayakan dengan usaha-usaha netting ya. Jadi membuatnya jadi zeroing out dengan inisiatif-inisiatif yang lain. Ataupun juga dengan perdagangan karbon yang juga memang sudah diakomodasi kalau di Indonesia dengan adanya IDX Carbon. Walaupun memang ada banyak yang harus di-improve ya, supaya menjadi lebih efisien. Terutama karena memang apabila strukturnya masih sekarang bersifat sukarela. But again, itu merupakan suatu hal yang menjadi pilihan. Karena sekali lagi, setiap negara punya stage-nya masing-masing, punya prioritas masing-masing, sehingga hal-hal tersebut ketika itu menjadi sukarela ataupun menjadi suatu kewajiban akan tergantung dari kondisi negara tersebut. Dan regulatornya sebenarnya. Karena proses untuk kemudian orang patuh kan banyak faktor kan. Betul. Apakah di-enforce dengan regulasi, diharuskan. Tapi kan pasti kan ada konsekuensi ya. Iya. Dan konsekuensinya itu masing-masing akan menghitung juga sih. Karena kan tadi mau bikin keseimbangan antara bisnisnya dan satu lagi sustainability-nya kan. Iya. Tidak akan menjadi suatu formula yang apply for all. Bahkan negara-negara maju pun sebenarnya juga mencari keseimbangan itu. Nah, kalau dalam konteks yang berbeda nih antara satu nasional dan satu global, perusahaan-perusahaan yang multinasional pasti kan punya kayak atau regulasi kah atau aturan kah atau hal yang membatasi atau me-enforce dia. Sementara praktek di sini itu beda tuh regulasinya atau enforcement-nya dan sebagainya. Menyeimbangkan itu dan tetap bisa kompetitif bagaimana? Karena ada pelaku yang berbeda kan? Iya, betul. Dan sebagai negara ya, sebagai negara untuk dapat mengundang investasi, tentunya tetap harus mengambil benchmark terhadap praktek-praktek umum di negara lain. Apa saja yang dapat mengundang orang untuk terus berinvestasi.
kalau kita membuat sustainability sebagai salah satu fokus utama, kembali lagi ya kayak tadi ya, regulasi yang memungkinkan untuk dilakukannya pengurangan emisi itu bersamaan dengan continuity bisnis secara komersial. Tapi memang hal tersebut ini bukan hal yang mudah. Pada dasarnya ini adalah trajektori yang menarik ya dalam beberapa tahun terakhir dan beberapa bulan belakangan. Oh iya, beberapa bulan karena ketegangan karena geopolitik ya. Iya, karena geopolitik dan itu akan membuat perlunya teknologi yang lebih rendah biaya untuk rendah emisi. Wah, itu tantangan yang berat itu ya? Berat, iya. Rendah biaya, rendah emisi. Sekali lagi, kita dulu personal komputer, baru Apple launching ya. Sekarang kita amazing bagaimana teknologi itu evolve, teknologi untuk drilling juga evolve. Jadi untuk dapat untuk dapat memproduksi minyak juga, minyak dan gas juga evolving. Jadi ya memang hal-hal tersebut itu kita terus harus terus terus digalakan, dibina itu jadinya. If you see the current generation, kita makanya IPA itu banyak banget ya program-program buat anak muda. Itu kita juga banyak membuat advokasi secara di media sosial misalnya untuk melihat realita energi itu seperti apa sih? Satu, kita energi demand-nya sangat tinggi karena populasi akan naik. Kedua, bahwa pada saat ini memang fossil fuel masih memegang peranan yang sangat penting sebagai sumber energi di negara kita. Tiga, transisi energi itu tidak bisa semerta-merta. Dulu tuh sempat ada selalu dibilang bahwa seperti hal-hal seperti kayak sumber energi biomasa misalnya, nantinya itu akan digantikan oleh oil and gas. Orang masih bakar kayu loh sekarang. Itu udah berapa tahun yang lalu kan. Jadi tidak segampang itu memang untuk menghilangkan satu sumber energi dari energi mix kita. Batu bara misalnya, itu memang banyak sekali dikritisi karena karena dianggap kotor itu jadinya. Tapi itulah yang ada di negara kita. Itulah sumber energi yang memang berkelimpahan. Tapi memang ada juga kan kita juga bisa ada berkelimpahan juga seperti kayak natural gas di kemudian hari yang bisa dikembangkan. Jadi saya harus merujuk kepada kebijakan pemerintah juga dalam hal ini. Dan sebenarnya kalau kita ngelihat Rouen itu sudah ada di selaras. Situ. Diselaraskan. Nah, kalau tantangannya kan kita punya target untuk ketahanan energi. Dan ketahanan energi itu kita tahu bahwa sumbernya sangat beragam, macam-macam. Dan itu kan mencari keseimbangan. Tadi kita sudah maju sini ternyata masih ada yang bakar kayu. Jadi kan keragamannya demikian banyak ya. Betul. Tapi satu hal terkait dengan sustainability itu kan ada target-target yang harus dicapai tuh. Iya. Kita bisa tetap menjaga keragaman sumber energi dan ketahanan energi kita, tapi di satu sisi gimana supaya ini bisa sustain gitu ya. Punya concern yang besar juga terkait dengan lingkungan, terkait dengan hal-hal yang kalau kita lihat ini kan industri secara kelihatan mata, itu kan membongkar alam, mengeksploitasi. Itu bagaimana bentuk sustainability atau pertanggungjawaban terhadap kelestarian ke depannya itu? Kelestarian ke depan, kelestarian ke depan dimulai dari sekarang, pasti ya. Di setiap proses perencanaan suatu kegiatan digaskan dari eksplorasi, kemudian pengembangan lapangan, lalu produksi, lalu penutupan. Iya. 4 stage. Tahap besar ya. Tahap besar. Dalam setiap stage tersebut, konsideran mengenai pengembalian fungsi lingkungan, peminimalan dampak terhadap lingkungan pasti menjadi pertimbangan utama. Sejak awal itu. Sejak awal. Makanya kita punya UKL UPL, kita punya AMDAL, dan semua itu isinya adalah compliance.
tidak bisa kalau hal-hal yang gitu ya. Dan itu bukan sesuatu hal yang sukarela, ya kan? Ada dua hal bisa dicari. Ada dua hal nih. Bisa sesuatu yang dilakukan dengan sukarela karena kebijakan masing-masing company atau being a good corporate citizen, global citizen, corporate citizen. Dan kedua, apa yang diharuskan? I guess the fact bahwa pemerintah memang harus memberikan batasan yang jelas, proteksi yang optimum itu di mana, gitu kan? Dan bentuknya ya regulasi, sehingga itu tidak bisa ditawar. Ya, modelnya semua orang harus compliance, betul. Kalau dari segi kebijakan internal masing-masing perusahaan, iya kita punya, gitu kan? Yang seperti saya katakan tadi dari awal pasti ada, gitu kan ininya ya konsideran mengenai lingkungan. Sampai tahap akhir pun yang tadi saya sebutkan penutupan, itu kan memang selalu ada dan itu juga ada di bentuk-bentuk kontrak kita dengan pemerintah. Itu menjadi obligation. Compliance lagi kan, jadi itu ada namanya abandonment, site restoration, di mana memang kita punya kewajiban kalau Anda mau mengembangkan daerah tersebut sudah jadi fasilitas produksi, you have to mencadangkan dana untuk di kemudian hari itu dilakukan. Untuk kayak restorasinya. Jadi dalam konteks itu berarti bisa disebut sejak awal operasi ini di teman-teman IPI itu mempertimbangkan sebuah operasi yang bertanggung jawab ya. Bertanggung jawab dan jangka panjang. Jangka panjang. Karena memang ini adalah bisnis yang jangka panjang ya. Sebagai saya beri ilustrasi untuk kontrak-kontrak production sharing ya. Kita itu termnya itu sekitar 20 sampai 30 tahun ya. Jadi itu memang it's quite a long engagement ya. We have to like each other gitu kan. We have to support each other gitu itu ya. Kayak hampir seluruh hidup ya. Iya, betul. Jadi memang ada hal-hal yang makanya namanya kan kontrak kerjasama. Kita kan kerjasama gitu kan jadinya. It have to be together. Yaitu dan untuk bisa secara jangka panjang itu berlangsung harus dipikirkan dari awal, ya kan? Nggak bisa firefighting besok-besok, loh kok nggak jadi gini gitu kan? Planning proses itu sangat penting. Di awal tadi. Dari awal. Tadi, ya. Iya. Nah kalau tugas atau tanggung jawab pemerintah ya dalam konteks karena dia membuat regulasi, menentukan mana yang harus dipenuhi, mana yang sukarela dan sebagainya. Perlakuan itu sama nggak dengan tuntutan yang secara global diminta? Kalau perusahaan multinasional kan kayak punya dua induk tuh. Betul. Menyelaraskan atau menyeimbangkan atau setidaknya cocok nggak sih ya dua-duanya ini bersatu? Biasanya untuk seperti itu kita akan comply pada standar yang lebih tinggi pasti ya. Oke. Oh jadi merujuk pada yang lebih tinggi. Iya. Nah, otomatis yang bawah akan terpenuhi. Gitu? Iya betul. Oke. Ketika ada konflik seperti itu ya. Tapi memang beda-beda company beda-beda ya. Jadi saya cara pendekatannya. Tetapi as a common practice seperti itu akan comply pada manapun standar yang lebih tinggi. Iya. Karena again itu sesuatu compliance gitu ya. Tidak bisa ditawar. Kalau dengan standar company kita juga seperti itu kan. Ketika kita setiap step aktivitas ada checklistnya pasti ya. Ini udah sesuai dengan standar belum? Nah itu kan. Kalau Mbak Teri melihat tantangan yang paling real ya di era sekarang ya, atau mungkin setahun terakhir ya, terkait dengan tadi tegangan kita ingin menjaga supaya energi aman, tapi di satu sisi kita juga ingin ini terus berkelanjutan, artinya sustain. Tantangan yang paling real yang di lapangan sering ketemu apa? Apakah soal menyeimbangkan bagaimana bisnisnya tetap jalan, tetapi dalam satu sisi ini juga harus tetap bisa bertahan panjang nih, nggak bisa bisnis untuk hari ini aja kan? Betul. Tapi ini untuk jangka panjang, makanya bisnisnya hari ini mungkin agak dikurangi kah atau membuat sesuatu itu lebih bisa diambil di generasi-generasi berikutnya. Ada beberapa memang, dan itu tergantung komitmen masing-masing ya. Kalau tantangan terbesar saya harus bilang seperti itu yang seperti Mas Inu tadi sampaikan, exactly. Bagaimana membuat pengurangan emisi, dekarbonisasi, sustainability itu menjadi sesuatu yang dilakukan dan bisnis tetap jalan secara komersial. Itu tantangan terbesar. Itu tegangan terus itu ya? Iya, karena memang
dalam aplikasi teknologi yang memang masih masih berbiaya tinggi, itu selalu akan menjadi tarik ulur. Tentunya memang solusinya yang diharapkan adalah pemerintah, dan itu tergantung komitmen pemerintah sampai pada pengurangan emisi ini sampai kepada level yang mana juga ya jadinya kan. Kami sudah banyak improvement sebenarnya kalau untuk dari regulasi, ada mengenai nilai ekonomi karbon, terus kemudian banyak regulasi permen dan juga perpres mengenai CCS, CCUS, bahwa memang itu bentuk-bentuk ini ya, bentuk-bentuk support dari pemerintah untuk mengenable bahkan mengakui kegiatan pengurangan emisi seperti CCS sebagai bagian dari petroleum operation. Itu dimasukkan dalam operasi ya. Di dalam sebagai kegiatan operasi migas. Mungkin sebagai kayak dulu kayak misalnya kayak kan ada kan ya, makanya industri ini berevolusi. Saya kayak Merkuri. Sekarang menjadi suatu keharusan untuk memproduksi tanpa merkuri misalnya gitu kan, jadi H2S gitu kan, itu sesuatu yang memang harus dihilangkan dari proses ini ya, produksi gitu jadinya. Jadi ya CO2 emang ada dalam tahapan seperti itu gitu kan jadinya. Nah kalau dalam konteks yang menantang misalnya antara bisnis dan sustainability biasanya dipinggirkan atau tetap diperjuangkan dengan mengurangi hal yang bisa diinvestkan ke sustainability atau gimana dalam praktek-praktek? Praktek-prakteknya untuk itu apakah akan mengurangi? Kan ada tegangan tuh, satu sisi kan ya energi yang aman, ketersediaan, tapi satu hal kan juga ini sustainability itu penting. Nah ketika tegangan itu terjadi, mana yang apakah dikorbankankah atau dikurangikah atau ya diperjuangkan dua-duanya dengan segenap tenaga yang dimiliki? Nah, itulah sebenarnya fungsi negara ya. Untuk membuatnya, membuat investasi tidak harus memikirkan hal-hal seperti itu. Maksud Karena saya negara kan nggak cari untung ya, harusnya berpikir panjang gitu ya. Jadi maksudnya untuk bukan tidak harus memikirkan ya, tetapi untuk membuat hal tersebut lebih mudah untuk diputuskan, gitu kan? Itu dalam hal misalkan insentif. Ya kan, kamu pajak, fiskal, itu hal-hal seperti itu, bentuk-bentuk bagi hasil yang lebih menarik misalnya, begitu kan jadinya, sehingga high cost karena pengurangan emisi itu bisa dikompensasi dengan hal lainnya, sehingga itu sesuatu hal yang make sense secara bisnis untuk dilakukan. Dan bentuknya insentif tadi ya. Karena pada dasarnya begini, ketika kita melihat portfolio, terutama kalau global company kan kita ada ranking pasti. Ranking itu tergantung di mana operasinya, fiskalnya seperti apa, gitu kan. Project akan di ranking. Kalau memang tidak menarik ya tidak dilakukan. Begitu kan. Alokasi sumber dana sesimpel itu. Gitu memang. Pada dasarnya ya that's the principle. Terakhir Mbak Tere. Tadi ini IPA kan 49 tahun, hampir setengah abad. Hampir setengah abad. Betul. Dan kita melihat bahwa perannya lalu kontribusinya untuk ketahanan energi ya kita bisa lihat dari tiap generasi. Tadi Mbak Tere menyebut ada tantangannya, ada zaman, ada orangnya. Dan ada satu kutipan yang menarik dari Mangun Wijaya itu menyebut bahwa setiap generasi punya pahlawannya dan setiap generasi punya tantangannya. Jadi jangan mendramatisir bahwa generasi ini lebih baik dari generasi sebelumnya. Karena tantangan hari ini juga nggak lebih berat atau nggak lebih ringan dari sebelumnya. Nah, untuk IPA sendiri 50 tahun ini, apa kira-kira warisan yang perlu dikenang atau dilihat sebagai kontribusi IPA ini untuk energi dan satu sisi untuk sustainability? Wow, apa kontribusi IPA selama 50 tahun? Pertama, sesuai dengan fungsinya ya, untuk menjadi jembatan kepada setiap stakeholder ya. Yaitu memang lewat advokasi seperti yang saya ceritakan tadi bahwa berbagai regulasi sudah di shape up oleh pemerintah untuk membuat kita ramah investasi sehingga dukungan dari
capital internasional itu tetap ada untuk pengembangan energi di negara kita. Eksplorasi itu mahal. Mahal sekali dan resikonya gede tinggi, banget. Betul. Kita ngomong bareng, iya. Resikonya gede banget. Karena itu memang mau tidak mau investasi adalah hal yang tidak bisa dielakkan. Ya, kita kan hidup bersama orang lain, let's share resources gitu kan jadinya ya. Nah, kalau misalnya kontribusi IPA ya seperti itu. Untuk term-term fiskal yang lebih lebih kompetitif. Kemudian regulasi-regulasi yang punya global benchmarking, teknologi yang bisa diaplikasikan, kemudian regenerasi sumber daya manusia, gitu ya. 50 tahun yang lalu saya nggak tahu ini siapa yang datang ke convention IPA ya. Tapi hari ini kita lihat begitu ramai dan orang antrian panjang sekali. Iya, selalu saya sangat amazed itu. Saya mau tunjukkan Ibu Meti. Ibu Meti itu sekjen IPA, beliau sudah umurnya sudah 70 tahun lebih. Berarti mulai dari awal. Betul. 49 tahun lalu. 49 tahun lalu mungkin juga beliau datang. Cuman ya memang seperti itu. Ada banyak hal yang membuat ada beberapa hal yang masih perlu diimprove. Iya. 50 tahun bukan jangka waktu yang pendek. Tetapi juga kalau kita lihat saya sebutkan tadi ya, bahwa satu kontrak itu 30 tahun, 20 tahun sampai 30 tahun. Iya, jadinya memang secara kontinu kita akan membuat lebih banyak kegiatan-kegiatan untuk membuat industri ini tetap cope dengan apa yang terjadi secara global, prioritas negara ini seperti apa, di-align terus ya. Itu sangat penting soalnya. Kontrak kerjasama, kita itu kerjasama jadinya memang. Ada dua pihak yang punya pihak. Kesetaraan ya. Betul, iya. Cuma memang seperti itu. Kita butuh untuk tetap kompetitif. Kan selalu kalau ada video-video ada berapa basin yang belum di discover gitu kan jadinya. Jadi ya tapi kita juga perlu sadar bahwa kalau dari segi competitiveness index juga kita kan juga lebih banyak harus bersaing lah ya dengan negara-negara lain. Turun juga nih. Iya, betul. Dan proses yang kemudian tadi saya tangkap beberapa poin yang kuat sebenarnya IPM jadi jembatan. Tadi kan untuk beberapa pihak dan kemudian ketemu. Tapi resiko dari jembatan kan diinjak-injak dan kemudian ditinggalkan setelah satu pihak sampai ke titik yang lain. Apa itu terjadi atau itu ada resiko yang harus diterima? Karena itu kita harus berevolusi ya. Setiap zaman ada beda-bedanya. Competitiveness itu bisa dua ya, inherit. Kalau emang banyak ya, orang pasti ke situ gitu kan. Unfortunately kan kita yang basin-basin yang gampang dieksplorasi dan di-develop, yang onshore sekarang kan juga semakin develop ya, semakin terbatas. Sehingga mau tidak mau menjauh ke daerah-daerah frontier. Artinya investasinya jauh lebih gede jangka panjangnya betul. juga ya. Jadi itu yang harus diperbaiki. Yang inherit mungkin tidak semudah dulu nih. Berarti harus ada lagi nih yang lain, dipercantik nih putrinya gimana gitu kan jadinya. Daya tarik dan orang bisa masuk ya. Dan itulah fungsi IPA sebenarnya ya. Kadang-kadang jadi kita tuh kayak dicurhatin semua pihak gitu. Lalu dari curhat itu diformulasikan menjadi sebuah hal yang bisa membantu mereka atau anggota yang punya kesulitan atau hal-hal yang dicurhatkan tadi itu ya. Dijadikan cari solusinya sebagai gerakan bersama. Iya, betul. Tapi memang ini ya, ada berbagai dinamika memang akhir-akhir ini memang kita belum melihat lagi balance-nya seperti apa, Mas. Jadi masih cari titik keseimbangan baru dan kayaknya memang dinamika ini yang sebenarnya membuat organisasi atau membuat usaha, membuat industri juga dinamis juga di dalamnya kan. Karena dia harus merespon, harus adaptif. Harus membuat sesuatu yang tadi supaya tetap relevan juga kan? Tetap relevan. Tidak stay di satu titik di mana dia merasa yakin padahal situasi sudah berubah tuh. Betul. Dan itu yang memang
kami berharap kepada generasi-generasi muda ya yang sekarang masih ada di perkuliahan, universitas, dan juga dunia akademisi untuk melihat realita ini gitu ya. Jadi supaya ketika ada koneksi gitu ya nantinya ya. This is the reality, ini zamannya seperti ini gitu ya. Jadinya solusinya seperti apa gitu ya jadinya ya. Karena memang akan lebih sustainable secara jangka panjang. Kalau memang kita menjadi bagian dari solusinya. Dan itu tuh hubungannya tuh sangat erat dengan sumber daya manusia. Itu kan ya? Iya. Sumber daya, sumber dana, dan sumber yang lain. Dan kita melihat anak-anak muda punya concern ke situ. Anak-anak muda punya concern ke situ ya. Dan concern besarnya adalah ke isu lingkungan juga ya. Kalau kita bisa melihat lingkungan, kesehatan, kalau kita lihat fase-fase sebelum dan setelah pandemi, kita melihat dua hal itu jadi concern yang serius di generasi muda sekarang. Betul, ya. Betul. Dan kayaknya align sih dengan upaya IPA, upaya kita bersama untuk menjaga supaya ya operasi satu hal, bisnis satu hal, tapi sustainability ini hak untuk generasi berikutnya jangan kita habiskan di hari ini. Tetapi ya memang karena itu generasi sekarang juga perlu juga untuk ini ya, tahu dan mereka menuntut haknya akhirnya kan, supaya jangan dihabiskan oleh generasi atau sebelumnya. Thank you Ibu Tere obrolannya dan sedikit terbuka, lalu kemudian saya ingin penasaran masuk ke dalam karena banyak banget saya lihat tadi antrian begitu panjang dan kayaknya orang punya antusiasme yang mungkin 50 tahun lalu nggak kebayang oleh IPA dan hari ini terwujud lagi. Betul sekali dan terima kasih untuk ini ya, tim Kompas Gramedia juga ya, karena memang banyak hal yang kita sudah coba untuk berikan advokasi kepada publik ya. Persis, lewat media. Iya, oke. Iya, lewat media advokasinya dan kita terus bisa kemudian ada berbagai event yang juga kita buka untuk publik. Ya. Sehingga memang come and visit us di ini ya, di convention ini di ISBSD. Ya. Thank you Ibu Teresita Listiani Indasari. Wah, lengkap saya. Thank you semuanya untuk jadi di awal dan akhir saya berhasil menyebut nama Ibu Teresita Listiani Indasari untuk ngobrol tentang IPA dan bagaimana keseruan ini terjadi di ISBSD. Terima kasih. Terima kasih.